dan ada Kak Esther. Adik-adik Cisikru yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau yang akan memimpin dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya.
Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kami ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan adik-adik Jisikru yang di rumah untuk duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati.
Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.
Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Adik-adik di Sikru, kembali lagi dengan Kak Esther. Kita mau belajar tentang tokoh Musa. Dengan video yang tadi kita sudah lihat, bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Musa, walaupun dia takut untuk menghadap Raja Firaun, karena sudah 40 tahun lamanya dia meninggalkan bangsa Mesir. Kemudian dia diminta Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Firaun agar bisa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, ada rasa takut ketika dia menghadap kepada Raja Firaun. Dia merasa tidak mampu, tidak bisa berbicara dengan baik. Ya, kemudian ada hal-hal yang mengkhawatirkan dia. Tetapi Tuhan terus menyertai dia dan Tuhan terus menguatkan dia. Dan kemudian mereka datang kepada Raja Firaun dan meminta Raja Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Raja Firaun memiliki sikap hati yang keras, kesombongan. Ya, dia tidak membutuhkan Tuhan, dia hanya berjalan dengan pemikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Hal seperti ini adalah hal yang tidak baik. Musa tetap menjalankan apa yang Tuhan minta. Musa mengadakan tanda-tanda mujizat, tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya. Bahkan Raja Firaun membuat pekerjaan daripada bangsa Israel ini semakin berat. Waktu lalu jeraminya sudah disediakan. Sekarang bangsa Israel harus mencari sendiri jeraminya. Batu bata yang dibuat tidak dikurangi, tetapi tetap ada di dalam jumlah yang sama. Dia harus tetap bekerja dengan jumlah yang sama. Dia harus mencari lagi jerami sendiri. Jadi semakin berat sehingga bangsa Israel mulai protes kepada Musa. Kok bukannya mereka semakin hidup enak dengan adanya Musa? Tetapi kenapa mereka semakin menderita? Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Musa tahu bahwa dia punya Allah yang akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang dia sudah katakan. Dan Tuhan berbicara di dalam Keluaran 5 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Dia akan mengadakan hal-hal di mana Raja Firaun akan melihat bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar oleh tangan yang kuat. Akan pergi meninggalkan bangsa Mesir karena ada perbuatan tangan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ketika Tuhan berkata-kata, itu tidak pernah dia ingkari. Pasti dia akan tepati. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan berkata, Tuhan pasti akan menolong. Musa melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dia menyampaikan kepada Raja Firaun, ya walaupun sudah 4 kali sudah diingatkan, tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hati. Ketika ada tulah terjadi, Raja Firaun mulai tolong keluar aja gitu ya. Tetapi ketika tulahnya sudah berakhir, mulai lagi keras hati lagi. Jadi seperti dipermainkan. Tuhan Yesus tidak sama dengan Firaun ya.
Tuhan Yesus kalau dia sudah berkata-kata ya, itu akan dia lakukan. Kalau dia berkata tidak, itu tidak akan dilakukan, ya. Jadi apa yang diperkatakan itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Ketika kita membaca firman di dalam Alkitab dan kita mengaminkan bahwa itu yang akan terjadi kepada kita, pasti terjadi. Beda dengan Raja Firaun. Raja Firaun hanya mempermainkan kata saja. Dia bilang A, ternyata dia lakukan B. Dia bilang B, ternyata dia lakukan C. Tidak bisa dipegang. Tetapi perkataan yang Tuhan Yesus katakan, semua bisa kita percayai dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong. Firman Tuhan berkuasa. Manusia memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka berkat menjadi bagian kita. Jangan meremehkan firman Tuhan, itu akan menjadi bencana buat kita, ya. Taatilah firman Tuhan karena Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti akan menepati setiap janji-janjinya. Rajin baca firman Tuhan dan percayai bahwa itu hal yang baik dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dihafalkan ayat ini, mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami meyakini bahwa setiap perkataan yang sudah Engkau firmankan melalui firman Tuhan, itu semua akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu hidup di dalam kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau memperkatakan firman dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami dan kami akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, dan Tuhan akan memberikan kami yang terbaik menurut waktu-Mu dan menurut rancangan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, biarlah bangsa kami adalah bangsa yang memuji memuliakan nama-Mu. Bangsa yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jisikru yang ada di rumah, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupan mereka. Apapun yang diperbuat oleh Jisikru beserta dengan keluarga dibuat Tuhan berhasil. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada-Mu, dan Tuhan berikan perlindungan-Mu sehingga kami dijauhkan daripada semara bahaya, daripada sakit penyakit yang menular. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jisikru, ingat selalu untuk mengklik like, subscribe, dan juga lonceng yang ada di bawah ini, dan kemudian menuliskan di kolom komentar siapa raja yang mengeraskan hatinya. Mudah sekali kan? Silahkan menuliskan di kolom ini, kolom komentar. Dan kemudian sampai bertemu lagi minggu depan bersama dengan Kak Esther. Tuhan memberkati. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Raja Firaun merasa bahwa dia tidak punya Tuhan, dia tidak kenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi mengapa Raja Firaun harus mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan untuk Raja Firaun ini? Raja Firaun berkata kepada Musa dan Harun, "Saya tidak mengenal Tuhanmu. Saya tidak butuh dia. Mengapa saya harus mendengarkan suara Tuhanmu itu?" Ya, di dalam hati Firaun itu memiliki kekerasan hati.